Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial presentasi PowerPoint. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat presentasi yang menarik untuk makalah, presentasi makalah ataupun skripsi penelitian Anda. Ini adalah template ke-129. Baik, adapun template yang akan kita buat adalah seperti ini ya. Ini adalah nuansanya adalah nuansa di kelas ya. Seperti ini, dan kita coba slideshow hasilnya seperti apa. Kita klik seperti ini, kemudian kita bisa klik, nanti akan muncul animasi dan judul ya. Judul nanti Anda bisa letakkan pada bagian atas ini, nama Anda ya di sini. Kemudian kita klik next untuk masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada karakter yang berbeda dengan karakter sebelumnya. Jika kita lihat di sini, kita lihat ya, ini tampilan karakternya seperti ini ya. Di slide kedua, tampilan karakternya adalah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian tengah ini bisa Anda gunakan untuk mempresentasikan berupa video atau biografi Anda secara singkat. Di sini nanti bisa Anda letakkan video yang ada di sini. Kita bisa klik di sini. Ini adalah contoh video tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana cara membuat presentasi untuk jurusan ya, kalau tidak salah ini ekonomi atau akuntansi ya, yang berkaitan dengan ekonomi akuntansi. Oke, seperti ini. Baik, ini bisa Anda lihat, dan template ini bisa Anda download secara gratis di video saya sebelumnya. Baik, selanjutnya setelah Anda melakukan seperti ini, kita akan masuk ke slide bab 1. Kita bisa klik masuk ke slide bab 1. Ini adalah slide di bab 1, kita bisa klik. Ini tampilannya seperti layar presentasi. Anggap saja ini merupakan awal kita mau presentasi, jadi kita menyiapkan layar. Jadi kita bisa klik, nanti ada layar yang turun seperti ini. Kemudian di bagian bawah nanti akan muncul teks namanya pendahuluan. Isi dari pendahuluan teksnya bisa Anda letakkan pada area yang kosong seperti ini. Baik, selanjutnya kita bisa klik masuk ke slide berikutnya, yaitu bab tinjauan pustaka atau landasan teori. Di sini ini isi dari bab 2 landasan teori, variabel-variabel yang berkaitan nanti bisa Anda letakkan pada bagian ini. Jika nanti slide ini terasa kurang, Anda bisa menduplikat slide ini ya dengan cara seperti tutorial kita ya. Jika Anda sering mengikuti tutorial saya, tinggal klik slide-nya kemudian tekan Ctrl D. Baik, kemudian kita masuk ke bab 3 metodologi. Nah, ini nampaknya tidak berubah ya, tapi di sini kita lihat di sini berubah metodologi. Ini masuk ke slide penjelasan tentang metodologi penelitian. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan bisa Anda letakkan pada bagian ini. Selanjutnya yang terakhir adalah simpulan dan saran ya. Anda bisa lihat di sini adalah simpulan dan saran. Simpulan dari makalah ataupun penelitian Anda bisa letakkan pada bagian ini. Kemudian yang terakhir adalah penutup ya. Anda bisa klik, dan di sini nanti tampak layarnya nanti ke atas, dan nanti karakternya juga berubah seperti ini. Nanti karakternya bisa Anda pilih ya sesuai dengan keinginan Anda. Kita klik untuk kembali ke halaman depan. Kita bisa klik, ini ada laptop ya. Kita bisa klik di sini laptopnya. Dan ini masuk kembali ke slide awal. Baik, kita keluar di slide-nya. Di sini nanti aset-aset atau bahan-bahan untuk membuat tutorial ini saya akan sediakan buat Anda. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti tutorial ini dengan mudah, nanti Anda bisa menyiapkan bahannya sehingga nanti dapat dengan mudah mengikuti tutorial yang saya sampaikan. Baik, di sini kita lihat di sini ada beberapa aset. Di sini seperti laptop, ini adalah laptop 3D ya. Jadi sebenarnya Anda bisa putar ini laptopnya. Jadi Anda bisa putar seperti ini. Oke, letakkan di sini.
Dan bagi Anda yang ingin mengikuti tutorial saya dengan baik, saya sarankan Anda menggunakan PowerPoint 2016 ke atas. Boleh 2016, PowerPoint atau Office 365, PowerPoint-nya, kemudian PowerPoint 2019. Kemudian ini adalah aset-aset yang nanti saya sediakan dan saya akan tunjukkan. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, baik, yang haruslah dilakukan oleh teman-teman semua sekarang adalah menyiapkan asetnya ya. Jadi pertama kita akan mengambil aset background ini ya, aset background ini. Kita bisa, silahkan Anda buka browser Anda, buka Google, kemudian ketikkan 1001 tutorial ya, 1001 tutorial, kemudian enter. Oke, kemudian Anda lihat di sini ada alamat website 1001tutorial.com ya. Kemudian Anda bisa klik ini ya, bisa Anda klik. Oke. Kemudian setelah Anda klik, ini adalah website kami yang menyediakan berbagai macam tutorial ya. Selain PowerPoint, Anda bisa juga mengakses tutorial-tutorial yang lain ya. Di sini ada yang berkaitan dengan video editing dan trik-trik teknologi lainnya. Kemudian setelah itu Anda pada bagian pencarian di sini nanti ketikkan namanya aset ya, aset. Nah, kemudian ketika kamu ketikkan aset, nanti di bagian bawah nanti akan muncul di sini aset bahan belajar PowerPoint. Jadi Anda sebenarnya bisa juga ketikkan aset belajar aset bahan belajar ya, aset bahan belajar. Nah, nanti akan Anda temukan link ini, kemudian Anda klik. Selanjutnya setelah Anda klik, nanti ini tuh bisa Anda close ya. Ini tampilan template juga PowerPoint yang Anda bisa lihat dan download juga templatenya. Saya close dulu. Kemudian Anda ke bagian bawah, ini ada namanya bahan ya, template 129, bahan background room 1. Nah, Anda bisa download dulu ya. Kemudian Anda download ya. Setelah Anda download, nanti Anda akan mendapatkan mendapatkan background seperti ini. Oke, coba kita akan buka atau buat ya untuk tampilan slide 1. Saya tekan enter, Ctrl All, kemudian delete. Oke, jika sudah kosong seperti ini, kita ambil template yang Anda download tadi ya. Kita kembali ke browser. Silahkan Anda download ini dulu, klik download ya. Kemudian nanti akan Anda dapatkan seperti ini. Nah, Anda klik download ya, download. Oke, kita tunggu. Nah, setelah selesai di download, Anda kembali ke PowerPoint Anda, kemudian klik menu insert, kemudian picture, kemudian this device, kemudian pilih download ya, dimana Anda tadi selesai mendownload, Anda klik di sini ROM 1, kemudian pilih insert. Nah, ini ketika Anda sudah download, maka tampilannya ketika Anda sudah berhasil memasukkan, maka Anda sudah mendapatkan background seperti ini ya, background seperti ini. Baik, langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan karakter ini. Pada tutorial sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang bagaimana menambahkan Pixon karakter ya, Pixon karakter. Kita bisa lihat, ini juga Anda bisa lihat di browser ya, di browser Anda tadi. Oke, Anda bisa klik di sini ya.
yang ini adalah videonya yang saya mengajarkan bagaimana memasukkan add-on PowerPoint untuk menambahkan karakter-karakter yang menarik. Coba kita klik pada bagian ini, kita klik kanan, open in new tab ya. Kita lihat di sini. Oke. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah Jadi di video ini adalah mengajarkan bagaimana menambahkan fitur komik karakter di PowerPoint. Jadi Anda sebaiknya sebelum melihat video saya, Anda bisa lihat dulu video saya sebelumnya tentang bagaimana menambahkan fitur komik karakter di PowerPoint. Oke, ini jadi di aset ini Anda silahkan klik video yang ini untuk belajar bagaimana memasukkan add-onnya dulu ya. Setelah Anda berhasil, nanti akan muncul di home Anda, di menu home Anda. Ini adalah tampilan seperti ini ya. Oke, baik, asumsinya Anda sudah belajar dan menambahkan fitur Pixon karakter ya, add-on Pixon karakter di browser atau di PowerPoint Anda ya. Nanti jika Anda berhasil, maka akan muncul icon seperti ini. Baik, setelah Anda sudah klik menu home, pilih Pixon karakter di sini. Kemudian tunggu beberapa saat, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian Anda bisa get start ya. Pastikan Anda sudah mengaktifkan internet, karena ini add-onnya berbasis koneksi jaringan. Jadi Anda harus, atau online, jadi Anda harus koneksi internetnya sudah dinyalakan. Kemudian di sini Anda sebenarnya bisa pilih karakter mana yang Anda inginkan, apakah berupa laki-laki ataupun perempuan. Nanti Anda bisa pilih pada bagian ini. Nah, asumsinya saya sudah memilih karakter yang ini, dan saya klik di sini. Jika kita memilih karakter yang ini, maka akan banyak sekali karakter yang bisa kita pilih ya di sini. Nah, ini ada contohnya seperti ini, dan Anda bisa custom ya. Nanti bisa custom. Oke, kita pilih di sini, kita pilih yang untuk di awal, kita bisa coba pilih yang ini ya. Nah, kita pilih. Nah, kemudian kita drag sedikit, kita letakkan di sini. Oke, baik, selanjutnya adalah kita akan memasukkan yang namanya aset meja dan laptop ya. Oke. Di sini Anda klik insert 3D, kita pilih yang gambar dulu, picture, kemudian online picture. Kemudian tunggu sebentar, kemudian ketikkan di sini tab, karena saya ingin memasukkan meja, berarti saya ketikkan table transparan, enter. Tunggu beberapa saat, nanti banyak sekali gambar meja yang kita bisa masukkan untuk aset virtual, gambar virtual di PowerPoint kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, dari sekian banyak meja, nanti saya pilih yang ini. Pilih ini, kemudian pilih insert. Oke. Kemudian tunggu berapa saat. Ini ada proses download dulu gambarnya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita kecilkan. Oke, seperti ini. Ini kita tutup dulu. Nah, ini bisa Anda kecilkan, letakkan di pojok ya. Kemudian ini tulisannya Anda bisa delete ya. Nah, letakkan seperti ini. Oke ya. Nah, setelah ini kita akan memasukkan laptop. Nah, laptop ini kita pilih menu insert, kemudian 3D models. Nah, bagi Anda yang belum muncul, misalnya Anda menggunakan PowerPoint 2016 ya, ataupun 2019 yang belum memiliki icon 3D model, Anda bisa melihat tutorial saya sebelumnya, trik bagaimana memunculkan 3D model ini ke dalam PowerPoint Anda ya. Nanti saya akan bagikan juga linknya. Kemudian pilih stock 3D model.
Oke, lanjut, kemudian klik laptop, enter. Nanti akan banyak aset di sini, contohnya ini aset laptop yang di bagian atas ya, nanti akan muncul. Nah, di sini Anda bisa pilih jenis laptop yang Anda inginkan. Misalnya saya pilih yang ini, kemudian saya pilih insert. Oke, tunggu berapa saat. Ini kita akan memasukkan 3D modelnya. Ini tergantung koneksi internetnya. Oke, jika sudah berhasil, nanti tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman, untuk 3D model ini ada beberapa kelebihannya ya. Jadi gambarnya ini adalah 3 dimensi. Jadi Anda bisa putar sebenarnya, seperti ini. Nah, ini 3 dimensi. Dan ini bisa menambah keren presentasi PowerPoint kita ya. Anda bisa nanti terapkan di kelas atau waktu presentasi di di saat Anda melakukan presentasi ya. Bisa di ruang kuliah dan lain sebagainya. Kemudian kita perkecil, kita bisa atur posisinya seperti ini, kemudian letakkan di sini. Lalu bagaimana jika teman-teman tidak memiliki PowerPoint seperti ini ya, Anda tinggal copy saja aset ini ya, nggak apa-apa. Nanti template ini bagi teman-teman yang sudah subscribe, nanti saya akan bagikan template ini secara gratis. Oke, kita bisa perkecil dan letakkan di sini. Kita atur posisinya seperti ini. Baik, sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan ini ya, papan tulis ini, aset papan tulis. Nah, aset papan tulis, kembali Anda bisa buka browsernya ya, buka browsernya, kemudian bisa klik pada bagian yang ini ya, yang ini, link yang pertama. Nah, di video saya ini saya sudah mengajarkan bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan tema ruang kelas juga, bertema papan tulis ya, bertema papan tulis. Jadi teman-teman bisa mengakses, ini judulnya video ya, membuat presentasi yang menarik di PowerPoint dalam bentuk papan tulis di kelas. Nah, asumsinya Anda nanti sudah juga melihat dan Anda juga bisa mendownload template ini secara gratis. Baik, dan ini akan kita akan kita ambil ya asetnya. Anda bisa buka di sini. Saya buka dulu. Oke, ini adalah template ke-85 ya. Ini adalah template 85. Anda bisa mengakses videonya di link yang saya berikan tadi ya, ini, dan ini adalah videonya. Dan Anda bisa pelajari juga, belajar cara membuatnya dan bisa download template ini juga. Kemudian jika Anda silahkan buka ya template ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah saya akan mengambil aset ini. Kalau tadi sebelumnya di tutorial ke-85 saya sudah mengajarkan bagaimana membuat bentuk ini. Nah, sekarang saya akan mengcopy saja yang sudah jadi ini. Kemudian saya copy, saya letakkan di template 129. Kita lihat di sini ke bagian yang kosong ya. Nah, ini saya akan grup, kemudian Ctrl G, kemudian saya perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian saya letakkan di sini. Besar kecilnya silahkan Anda sesuaikan ya, sesuaikan. Nah, ini untuk fontnya saya delete saja. Ini juga saya akan delete. Oke, seperti ini ya. Baik, kemudian jika Anda sudah melakukannya tadi, kita ulangi ya. Anda tadi mengkopinya itu, Anda bloknya seperti ini. Nah, blok semua. Copy, lalu Anda kopikan ke sini, lalu di grup ya, lalu diperkecil seperti ini. Jadi, ketika udah di grup, ini akan menyatu seperti ini ya. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah, ini kan papan tulisnya warnanya hijau. Ini sebenarnya saya bisa delete ya. Delete yang hijau ini, delete. Nah, ini transparan. Oke, jadi
Anda bisa rubah ini menjadi hitam. Caranya blok atau klik yang tengah, pilih format, save fill, kemudian warna hitam. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk papan ini kapur dan penghapusnya bisa Anda delete, bisa juga tidak. Silahkan. Kemudian yang ini, karena ini tangannya biar tidak tampil seakan-akan di belakang, kita klik kanan, kemudian bring to front. Nah, seperti ini. Oke, Anda bisa atur seperti ini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan memasukkan teks ya, memasukkan teks di sini. Kita menggunakan teks itu DJB ya, DJB Chalk ini seperti papan tulis ya. Anda bisa download ya secara gratis, kemudian masukkan aset fontnya ke dalam PowerPoint ini juga. Nanti linknya nanti saya akan berikan juga. Atau Anda mau menggunakan jenis font yang berbeda, silahkan. Oke, baik, sekarang kita akan memasukkan di sini, pilih insert, kemudian pilih text box di sini. Kita pilih text box ya, kemudian kita klik pada bagian sini di luarnya saja, kemudian ketikkan misalnya judul makalah atau skripsi ya. Kemudian select all, semua hurufnya, Ctrl A, kemudian pilih warna putih. Kemudian kita geser di sini. Untuk jenis fontnya kita bisa, ukuran fontnya kita bisa perbesar ya. Anda bisa gunakan huruf ini, atau kalau ini temanya papan tulis tadi seperti saya sampaikan, bisa menggunakan jenis huruf JD apa ya, ntar di sini saya lupa. Oke, jenis fontnya adalah JDB ya. Kita coba JDB Chalk. Oke, sorry, kita coba cek ya. DJB, sorry. Sini adalah select all dulu, baru tulis DJB ya. Ini Anda bisa download ya jenis font ini. Cara memasukkan font ke dalam komputer Anda juga saya sudah ajarkan di tutorial sebelumnya. Nanti saya akan bagikan linknya. Di sini JDB Chalk it up ya, kemudian tekan enter. Nah, ini jenis fontnya hampir mirip dengan bentuk tulisan kapur ya. Jadi mungkin cocok untuk tema ini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita Ctrl D jenis font ini, kemudian kita ganti ini dengan tulis nama ya, huruf kecil nama Anda di sini. Oke. Kemudian Ctrl E untuk menengahkan. Oke, ini kalau Anda besar kecil huruf bisa Anda klik pada icon ini. Oke, ini misalnya seperti ini. Kita tarik. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal membuat animasinya. Jadi kalau kita slideshow ini belum ada animasinya ya. Kita coba slideshow. Nah, ini belum memiliki animasi untuk teksnya. Sekarang kita coba berikan animasi. Klik di sini, kemudian pilih animation, kemudian pilih wipe ya, pilih wipe. Kemudian efek optionnya kita pilih from left. Kemudian kita aktifkan animation pane-nya. Kita klik pada bagian ini, pilih efek option. Kemudian animate teksnya kita pilih by letter, kemudian pilih OK. Jadi dia nanti akan muncul per huruf seperti ini. Baik, untuk menerapkan animasi yang sama pada teks ini, kita bisa pilih pada teksnya, kemudian pilih animation painter pada bagian atas, kita klik, lalu klik pada teks yang ingin kita terapkan ya. Jadi kita klik di sini, lalu klik. Nah, nanti dia akan membuat animasi yang sama dengan animasi teks yang sebelumnya. Agar animasi nama yang ada di bawah ini muncul setelah teks yang ada di atasnya otomatis, maka di sini kita pilih startnya adalah after previous. Oke, kita akan coba klik slideshow-nya. Oke, jika kita klik,
nanti akan muncul teks seperti ini, lalu akan muncul namanya langsung seperti ini. Baik, untuk project slide pertama kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat project yang kedua ya, project yang kedua. Caranya kita bisa kontrol klik slide yang kedua yang barusan kita buat, tekan Ctrl D ya, lalu kita tarik ke sebelah sini ya, biar nanti kita asumsinya ini akan kita buat seperti ini animasinya. Nah, sekarang yang ini kita akan delete teksnya ya, teksnya kita delete karena kita akan membuat atau memasukkan video di sini. Kemudian untuk karakternya juga kita akan ganti. Jadi yang pertama kita pilih menu home ya, pilih menu home kembali, kemudian pilih Pixton karakter, kemudian ini animation pane-nya kita close dulu, get start, kemudian pilih yang recent ini, kemudian pilih karakter yang kita pilih, kemudian kita ingin ambil ya karakter yang seperti ini ya, seperti ini. Kalau di awal tadi kan ini kita agak sedikit beda posisinya. Oke, kita akan koneksi dulu internetnya. Ini sorry belum dikoneksikan internetnya. Oke, jika sudah muncul seperti ini, sekarang kita akan pilih karakter mana yang kita ingin masukkan. Nah, kita kalau tadi awal kita pilih yang ini, sekarang kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita kecilkan, letakkan di sini. Untuk besar kecilnya silahkan Anda atur. Oke, nah sekarang kita akan memasukkan sebuah video di sini. Asumsinya nanti bisa diganti dengan video biografi Anda atau video-video yang lain ya. Jadi untuk slide yang kedua ini opsional, boleh Anda buat ataupun Anda hilangkan nantinya. Nah, sekarang kita akan memasukkan video. Nah, asumsinya saya akan memasukkan video ini dari YouTube. Nah, sekarang video yang akan saya masukkan adalah video dari YouTube saya. Saya ketikkan Eko.Risdianto, tekan enter ya. Di sini nanti akan masuk ke channel saya di sini. Saya buka dulu. Saya akan memilih salah satu dari beberapa video yang sudah saya buat. Di sini saya pilih video. Di sini terlihat bahwa Anda bisa mengakses beberapa template yang sudah saya bagikan secara gratis sesuai dengan tema program bidang studinya masing-masing ya. Dan yang terakhir ini saya membuat template untuk jurusan akuntansi. Jadi di sini saya akan coba klik. Kemudian tunggu berapa saat. Nah, di sini nanti kita akan ambil URL-nya ya. Jadi kita akan ambil URL-nya. Jadi di sini di video yang saya atau yang Anda ingin masukkan, asumsinya dari video YouTube ya, saya akan copy URL-nya. Saya pilih di sini, saya copy. Kemudian kita kembali ke PowerPoint kita. Oke, kemudian untuk memasukkannya pilih insert, menu insert, kemudian video, kemudian online video, masukkan URL-nya tadi, Ctrl V tadi, kemudian pilih insert. Tunggu berapa saat ya, ini videonya akan masuk ke dalam PowerPoint kita. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita tinggal geser, sesuaikan dengan ukuran papan tulisnya di sini. Kita bisa, ini saya tutup dulu yang kanan, kemudian saya tarik seperti ini. Oke, kita bisa geser dengan menggunakan keyboard arah panah ke kanan ya pada keyboard untuk mengatur posisinya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba tes videonya. Ini kita pilih slideshow. Nah, ketika di slideshow kita bisa klik ya pada video yang kita masukkan tadi. Nah, ini sudah loading. Namun karena kita memasukkan videonya dalam bentuk video YouTube, maka di sini Anda harus online ya. Jika Anda memasukkan videonya dari video yang ada di komputer, itu tidak memerlukan koneksi internet. Namun karena kita ini tadi memasukkan video menggunakan video yang online dari YouTube, berarti kita harus pada saat presentasi nanti kita harus
terkoneksi dengan internet agar video yang kita masukkan ini berjalan dengan baik. Baik, ini sudah berhasil. Untuk teman-teman yang lain, silahkan jika Anda ingin mengakses video-video template yang menarik lainnya, Anda bisa akses di channel saya. Dan jika Anda subscribe channel ini, maka Anda akan selalu update, akan menerima notifikasi update-update tutorial yang kami berikan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tutorialnya. Ini yang slide kedua ini sudah oke, sudah bisa ya cara membuatnya. Nah, sekarang kita akan membuat slide yang berikutnya, yaitu slide ini. Dimana slide ini, jika kita slideshow tadi tampilannya adalah seperti ini, kita klik nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah seperti layar yang terbuka seperti ini. Nah, untuk membuat slide yang ini, yang bab 1 ini, Anda tinggal pilih slide yang nomor 2, asumsinya yang barusan kita buat. Kita duplikat, Ctrl D. Oke, kemudian kita akan geser seperti ini ya. Asumsinya kita akan membuat yang slide kelima ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita hapus ya. Kita hapus yang ini. Kemudian kita silahkan Anda download dulu aset template sebelumnya. Anda bisa buka di browser aset nih ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini Anda pilih aset animasi layar. Nah, ini adalah template yang ke 100 ke template ke 86 ya, yang temanya adalah tentang ruang sidang skripsi. Anda bisa juga gunakan template ini untuk kegiatan presentasi Anda. Nah, ketika Anda sudah download dan pelajari cara membuatnya, juga Anda bisa di sini pilih yang ini ya. Anda bisa pilih yang ini di slide yang kedua ya, yang slide yang keduanya. Kita coba lihat di sini. Kita coba slideshow ya. Ini hasilnya seperti apa? Kita klik. Ini kan seperti ini ya, yang template 86. Nah, kita akan mengambil aset animasinya. Untuk tutorial bagaimana cara membuatnya sudah saya ajarkan di video tentang bagaimana membuat template yang menarik di template ke-86. Nah, sekarang saya akan copy aset ini ya, layarnya. Yang pertama yang atas, yang kemudian yang ke bawah, kemudian saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Copy, Ctrl V. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan geser ke mana, misalnya ke arah sini. Kemudian ini karakternya kita bisa sedikit geser ya, kita geser ke arah sini atau diperkecil ya. Kemudian klik kanan, bring to front. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat, kita coba slideshow, nanti tampilannya akan seperti apa. Oke, kita slideshow ya. Ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Layarnya terbuka. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan teks di atasnya. Jadi teks di atasnya kita pilih insert, kemudian text box, kemudian klik di sini. Misalnya ini kita tuliskan skripsi. Ctrl All, saya ganti teksnya dengan big no dotted link. Saya perkecil. Kemudian saya letakkan di bagian sini ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian bawah, karena ini mewakilkan bab 1 yang akan kita buat seperti ini ya. Anda bisa buat pilih insert, kemudian save, kemudian kita pilih yang objek bebas ya. Anda bisa gunakan pilih yang ini. Kemudian Anda drag di sini. Kemudian pilih format, rotate, kemudian yang left seperti ini. Kita perbesar. Kemudian kita letakkan di sini. Pilih save outline, no outline, kemudian save fill. Kita bisa pilih warna yang hampir sama dengan ini. Kita pilih warna misalnya yang ini. Kemudian save effect, kita pilih preset, pilih yang ini.
Kemudian kita akan copy saja teks yang di sini, Ctrl D untuk duplikat, teksnya saja kita letakkan di sini, Ctrl Alt, kita ganti teksnya dengan pendahuluan, select all teksnya, kemudian kita agak perbesar, kita letakkan di tengah seperti ini. Kemudian untuk warna huruf kita bisa pilih warna putih. Oke, seperti ini. Setelah itu kita pilih teksnya dan yang di bentuk yang di belakangnya ini. Kemudian Ctrl G untuk grup. Kemudian kita akan berikan animation. Kemudian pilih float in ya, kita pilih float in. Jadi dia nanti akan tampil seperti ini. Nah sekarang kita pilih startnya itu after previous. Artinya ketika animasi yang pertama ini sudah berjalan, maka dia akan muncul. Kita coba slideshow, hasilnya seperti apa. Oke, kita klik. Ini bab satunya. Oke, lalu akan muncul animasi teksnya ya. Ini ada muncul bab 1. Kita bisa naikkan ke atas ya, karena ini terhalang oleh bar di bawah. Oke, misalnya seperti ini. Coba kita slideshow kembali. Oke, muncul, lalu muncul seperti ini. Nah, ini silahkan Anda atur posisinya sesuaikan dengan tampilan Anda nanti. Jika sudah seperti ini ya, kita lihat di contoh yang awal nih, saya menggunakan animasi yang float in juga ya. Oke, ini kita juga yang float in. Untuk warna teksnya boleh Anda gunakan warna putih ataupun warna hitam, pilih di sini. Baik, demikian untuk slide yang pertama ya, untuk slide yang pertama. Nah, sekarang untuk slide kedua dan untuk bab tinjauan pustaka dan lain sebagainya, Anda nanti bisa pilih sendiri. Lalu ini jika Anda sudah selesai, nah ini bagian penutup. Kita akan ajarkan bagaimana nanti layarnya akan kembali ke bagian atas. Baik, untuk membuatnya, kita akan copy dulu slide yang barusan kita buat ya. Ini slide yang barusan kita buat. Kita akan coba duplikat dulu, Ctrl D, lalu letakkan di paling bawah dulu, biar tahu caranya membuat. Nah, kalau slide pertama tadi kan kita buat dia layarnya bergerak ke bawah ya. Jadi untuk slide kedua, bab 2, bab 3, bab 4 itu animasinya jangan diaktifkan. Jadi pilih pada bagian ini, pilih yang layarnya, pilih animation, kemudian pilih yang none, jadi Anda tidak aktifkan. Oke, seperti itu ya. Jadi asumsinya ini adalah slide yang terakhir. Ini misalnya simpulan dan saran. Oke, kita bisa letakkan di sini. Kita coba slideshow. Nah, karena kita tidak aktifkan, maka layarnya tidak kita klik, dia tidak bergerak dari bawah ke atas ya, tidak bergerak bawah ke atas. Oke, kita coba slideshow. Nah, cuma keterangan teks yang di bawah saja yang bergerak animasinya. Nah, setelah itu ini untuk berlaku untuk yang bab 2, bab 3, bab 4 caranya seperti ini. Jadi yang kita berikan animasi layar ke bawah itu yang bab satunya saja. Kemudian untuk animasi yang terakhir ya, ini asumsinya kita akan buat yang seperti ini, yang terakhir dia akan bergerak ke atas. Kita slideshow ya, kita duplikat, Ctrl D ya, yang slide terakhir ya. Kemudian ini kita hilangkan karakternya ini, kemudian yang ini juga kita hilangkan,
Yang bawah ini animasinya, yang penutupnya. Nah, ini kita geser ke atas ya, dengan anak panah. Nah, geser anak panah ke atas. Oke. Lalu untuk slide terakhir ini kita berikan transisi yang namanya morph. Oke, nah jadi nanti animasinya akan seperti ini. Lalu kita masukkan karakter bagian penutupnya. Kita pilih lagi, aktifkan fix tone karakternya, get start. Di sini saya pilih yang tadi ya. Kemudian saya pilih kira-kira yang karakter sesuai kalau bagian penutup itu seperti apa. Misalnya saya pilih ini, yang ini. Oke, Anda bisa letakkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ulang di slide terakhir, misalnya bab 5, nanti kita akan buat seperti ini. Dan jika kita klik, dia akan bergerak ke atas, karakternya seperti ini. Oke, baik, demikian tutorial singkatnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk selalu update tutorial-tutorial yang menarik lainnya di template-template yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda berikan di kolom komentar, ataupun jika Anda ingin request untuk template-template bertema tertentu, silahkan juga masukkan di kolom komentar. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.